Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Raffi Negar, NIM 1702468, akan mempresentasikan konsep republik. Pertama-tama, konsep republik. Konsep republik dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintah akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica atau rutin awam, yang artinya kerajaan dimiliki serta di awal. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus di mana negara republik dipemerintah secara loyaliter, misalnya Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi disebarkan dasar artiting sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Tentu saja terdapat juga negara republik yang melakukan perwakilan secara demokrasi. Kemudian konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya, dengan republik yang paling terkenal yaitu Republik Roma yang bertahan dari 509 Masehi hingga 44 Masehi. Di dalam republik tersebut, prinsip-prinsip seperti annuality atau disebut memegang pemerintahan selama satu tahun saja, dan collegiality atau yang disebut 2 orang memegang jabatan ketua negara telah dipraktekkan. Kemudian republikanisme adalah pandang bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Republikanis pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik menamakan diri mereka Partai Republikan. Kemudian republik dan konsep demokrasi. Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarka. Namun itu semuanya sebenarnya bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan eksekutif. Pada hampir setengah negara-negara monarki, raja hanyalah sekedar lambang kedaulatan negara, dan perdana menteri lebih berkuasa dari raja. Monarki biasanya bertakhta seumur hidup, dan semuanya akan diberi kepada saudara atau anak, atau dipilih mengikut peraturan yang ditetapkan. Banyak negara monarki adalah demokratik. Kemudian banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Namun itu semuanya sebenarnya tergantung kepada siapa yang memegang kekuasaan eksekutif. Jadi itu tergantung
pemegang kekuasaannya siapa. Pada hampir setengah negara monarki, raja hanyalah sekadar lambang kedaulatan negara. Jadi raja cuma punya power sebatas rajanya saja. Biasanya bertahta seumur hidup, kekuasaannya akan diberi kepada saudara atau anak. Jadi turun-temurun, atau dipilih mengikuti peraturan yang ditetapkan. Banyak negara monarki adalah demokratik. Kemudian daftar negara republik menurut benua. Ini saya contohkan 2 negara seperti Amerika Serikat, disingkat dengan AS, atau secara umum dikenal dengan Amerika saja, adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Jadi ada 50 negara bagian yang terdapat di benua itu. Yang kedua yaitu negara kita sendiri, negara Indonesia. Disebut juga dengan negara kesatuan republik negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini sekian dari saya, Pak. Presentasinya mohon maaf sekiranya ada salah kata dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya di sini sedang belajar, luput kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ilham. Sehat terus ya Pak.